Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Nah, pada video kali ini kita mau belajar tentang tools-tools untuk scanning. Nah, di materi yang minggu lalu, week lalu, itu kita sudah belajar apa itu scanning, cara pemakaian scanning, beserta aplikasi-aplikasinya. Nah, kebetulan yang kemarin itu sudah saya jelaskan sedikit, praktekan tentang Zenmap, Nmap. Nah, kita mau praktekkan ulang lagi plus ditambah dengan ping sweep untuk video kali ini. Oke, kita bahas dulu yang ping sweep. Nah, ping sweep ini kita pakai ini ya, Angry IP Scanner. Jadi nanti nama filenya di Classroom itu ada file IP scan 352 setup exe. Nah, itu silakan kalian install. Kita langsung praktekkan saja. Jadi saya sudah mendownload di Classroom ya, ini ya. Ini UI-nya sangat sederhana sekali. Jadi di sini ada IP range 0, ini dimulai dari 0. To-nya sampai ke 255, ini artinya adalah kita mau men-scan IP di rentang 0 sampai 255. Scan-nya ini tergantung jaringan kalian. Ini kebetulan saya pakai WiFi di rumah. Jadi kita mau mencoba scan host-host mana saja yang hidup. Oke, host-host mana saja yang hidup. Kita coba. Oh ya, kita ganti dulu netmasknya menjadi 24. Nah, ini berarti kita hanya men-scan di kelas C ya. Oke, kita start. Nah, ini ping sweep-nya. Nah, ini kelihatan ya, ada warna biru sama warna merah. Nah, ini bedanya itu biru ini hidup, alive. Nah, ini ada hostnya alive 3 yang di scan 254 di rentang 100 ini 0 sampai 255 seperti itu ya. Jadi yang hidup 3, yang hidup itu yang 01, 9, 192, 168, 109 sama IP saya 36. Ini kebetulan saya IP-nya 36. Seperti itu. Ini aplikasi ping sweep namanya. Terus kita bisa coba di double klik ya, double klik kiri boleh, kalau di kanan ini juga boleh, ada show details. Kita lihat di sini. Nah, IP-nya segini, pingnya 1, hostname-nya ini, seperti itu ya. Ini sangat simpel sekali. Terus nah, pada waktu kalian menginstal, itu kebetulan saya sudah menginstal duluan ya. Jadi kalau kalian menginstal untuk pertama kali, pasti kalian akan disuguhi getting started-nya. Itu kalian baca sendiri-sendiri. Ini untuk tujuannya untuk menemukan host yang hidup, untuk menemukan informasi-informasi dari mereka, seperti itu dan seterusnya ya. Oke, ini namanya Angry IP Scanner. Ini sudah kita praktekkan. Ini sudah kita praktekkan sebelumnya. Nah, sekarang kita mau pakai Nmap. Nah, kebetulan kita sudah praktekkan Nmap ya. Nah, kebetulan kita kemarin sudah pakai Nmap ya. Jadi Nmap itu bentuknya ini sudah saya buka, Zenmap, aplikasi Zenmap. Jadi di sini tuh Zenmap ini adalah aplikasi yang open source. Open source itu berarti tidak berbayar ya, alias free. Nah, ini tuh digunakan untuk
memindai atau men-scan terhadap celah-celah dari suatu jaringan. Jadi jaringan kalian itu, misalkan jaringan saya ini MIF ini ya, ini MIF itu men-scan. Kemarin sudah kita praktekkan itu targetnya di rentang apa atau spesifik IP, terus kita lihat kelemahan-kelemahannya itu di mana. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya Nmap ini adalah seperti command line ya, cuman dibalut dengan user interface biar lebih cantik seperti itu. Terus kita mau mencoba ngeping di jaringan saya. Jadi kalian juga bisa nyoba di sini. Ada intent scan, plus UDP, LTCP port, no ping, dan seterusnya. Nah, kita mau praktek yang simple dulu. Jadi cuma cukup Nmap. Terus kalian bisa nulis di setelahnya P ini spasi 192, otomatis targetnya ganti. Atau kalian juga bisa ngetik di atasnya di ini. Jadi kebetulan IP saya itu 192.168.100.1. Nah, kemudian kita isikan kelasnya C24. Oke, kemudian kita scan. Nah, ini sambil menunggu. Jadi di sini ada tab Nmap output, portsnya apa, topologinya apa, host detailnya apa, dan scan-nya apa. Ini lama karena kelas C itu kan dapat menampung IP dari 0, 1 sampai 255. Nah, ini jadi si Zenmap-nya ini akan scan sebanyak 254 sampai 255 seperti itu. Ini memang agak lama. Kita tunggu saja. Nah, ini hasilnya setelah scan di jaringan saya. Itu yang hidup itu ada 3 port. Yang pertama ada 101, 109 sama 136 di jaringan saya. Ini ya, jadi hostnya di sini ada 192, 168, 101, 109 dan 136. Nah, terus di 101 ini ternyata MAC address-nya ini memakai produk dari Huawei Technologies. Terus yang 109 pakai Fiber Home. Oke, terus di sini juga ternyata port yang terbuka itu 8099 misalkan kayak gitu ya. Ini sengaja saya sensor karena biar aman aja. Terus kemudian di sini juga kalau yang 136 ini laptop saya itu ternyata ada 1 2 3 4 5 state port TCP yang terbuka. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga informasi tentang not shown. Jadi ada 995 port yang ditutup, di sini 99 yang tertutup. Nah, di sini statusnya 997 filter ports. Nah, itu istilah-istilah itu kalian cari sendiri ya, teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Kita menggunakan Nmap di jaringan saya di kelas C seperti itu. Nah, kalau di tab yang topologi ini kalian bisa lihat sebuah topologinya. Jadi ada local host di sini. Saya gedein bisa nggak bisa. Terus di sini ada IP 192, 168, 136, 192, 168, 101. Di sini 109 ya. Jadi bisa digambarin, jadi kelihatan. Oh, ternyata hubungannya itu seperti ini, cuma 3 host yang alive seperti itu. Terus kemudian kalian bisa coba di sini, misalkan di materi yang minggu lalu itu ada scan yang namanya SS. Ini ya. Apa itu SS? Nah, ini SS ini kalau di sini ada enggak ya?
kita coba satu-satu. Yang SS, nah ini Intense Scan plus UDP, tapi kita pakai yang SS ini dulu. Nah, di materi minggu lalu itu sudah saya jelaskan tentang SS. SS itu adalah TCP Sync Scan. Jadi si Nmap ini akan men-scan TCP berdasarkan half open, jadi kayak setengah gitu. Jadi metodenya itu metode sembunyi-sembunyi. Jadi nanti prosesnya itu si Nmap ini akan mendapatkan informasi-informasi host-hostnya ini tanpa melalui three-way handshake yang 3 jabat tangan itu ya, three-way handshake. Nah, si SS ini tipe yang sync scan ini itu juga dia bisa melewati, membypass firewall dari si host. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingat atau kalau kalian buka materi yang minggu lalu itu, misalkan saya sebagai attacker lah, anggapannya attacker, terus saya men-scan SS, melemparkan sebuah sync ya, melemparkan sebuah sync ke target. Nah, jika target nanti mengembalikan sync atau ACK-nya, maka si target ini alive. Kalau si target ini itu dia melemparkan RST, maka si host ini mati, down. Seperti itu. Jadi ini juga akan banyak keuntungan ya menggunakan SS, karena tidak akan terlock juga, seperti itu. Terus juga akan tetapi si TCP scan ini membutuhkan akses admin ya, root privilege, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya ya. Ini kita sudah praktekkan. Nah, ini tugas pertama kalian. Yang pertama, buatlah sebuah file dokumen beserta screenshot jika diperlukan. Sepertinya diperlukan ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara kerja ping sweep. Yang nomor 2, dari hasil scanning itu jelaskan bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa komputer target dilindungi oleh firewall atau tidak. Seperti itu. Coba serang komputer dengan aktif firewall dan tidak aktifkan firewall. Ini opsional ya, nomor 2. Terus yang nomor 3, pada hasil scan menggunakan Nmap terdapat 6 macam status. Dari sudah saya praktekkan ya, ada status yang filter sama open. Nah, sekarang ternyata itu ada 6 status, yaitu open, close, filter, sama unfilter. Open filter dan close filter. Jadi open, close filter, unfiltered, open filter sama close filter. Nah, itu jelaskan perbedaannya masing-masing. Terus kalian juga coba lagi teknik-teknik. Ini tadi kan sudah kita jelaskan itu yang SS. Sekarang itu ada ST. SS tadi sudah, tapi kalian harus coba lagi dan lampirkan penjelasannya. Kalau bisa screenshot juga perlu, kayak screenshot. Terus SF, min SF, min SE, min SN sama UDP scan. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan chat di Discord ya. Terima kasih. Chat di Discord, atau kalau nggak punya Discord silakan chat lewat email. Tapi untuk HP saya itu pasti sudah tergabung di Discord, jadi silakan chat lewat Discord aja. Oke, untuk materi kedua di video pembelajaran kali ini, jadi kita mau mensimulasikan sebuah topologi jaringan. Nah, di sini kalian bisa baca atau kalian bisa download di Classroom yang judulnya modul keamanan paket tracer ya. Jadi di sini inti dari si modul di Word ini adalah
kita mau memastikan bahwa jaringan ini ya, simulasi jaringan ini aman, dan untuk modul ini kita batasi di switch ini itu hanya untuk satu host saja. Jadi misalkan si komputer PC ini ya, PC namanya PC legal, jadi yang bisa connect di switch legal ini itu hanya host dari PC legal. Misalkan si PC legal ini mau mengirimkan suatu pesan ke server atau sebuah ping ke server ya, ke server ini kan melalui switch. Nah, itu normalnya akan bisa kalau terhubung seperti ini. Nah, nanti misalkan di switch ini sudah kita konfigurasi bahwa hanya PC host yang asli saja yang bisa melewati di rangkaian ini, itu hanya host yang asli, bukan host yang spoofing seperti itu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri-sendiri. Jadi misalkan di jaringan ini pada waktu si PC legalnya ini koneksinya putus, ada kesempatan nih buat PC intruder. Saya spoofing IP-nya menjadi 192.168.10.5, sama kan PC legal. Kemudian si PC intruder ini mencoba mengkonekkan ke switch legal. Kalau nggak ada pengamanan, nggak ada security, maka si PC intruder ini bisa masuk ke jaringannya ini, jaringan LAN ini. Nah, untuk mencegahnya itu kita bahas di modul ini. Jadi intinya nanti kita mengkonfigurasi sebuah switch legal agar dia hanya bisa diakses oleh IP 10.5 yang asli. Oke, mari kita buka paket tracer. Jadi untuk modul ini kita pakai modul paket tracer. Jadi yang belum ada aplikasinya silakan download di kalau nggak saya paket tracer saya lupa. Nah, ini Netacad. Terus kalian login ini. Kalau kalian belum punya silakan register. Silakan kalian ikuti prosedur registernya, misalkan mengisi email, mengisi data diri kalian. Silakan kalian ikuti. Terus kemudian nanti ada email konfirmasi, kalian klik di email kalian konfirmasi. Terus kalian isikan, kalian ikuti aja prosedur registernya. Terus nanti downloadnya itu nah ini kebetulan, nah ini ya, bentar saya login dulu. Kebetulan saya sudah register. Ini kok salah ya? Nah, ini kita tunggu. Nah, nanti kalian misalkan setelah login pertama kali itu akan disuguhi sebuah course. Nah, silakan kalian close, kemudian langsung kalian download di courses ini. Di resources ini kalian download ini paket tracer. Paket tracer yang terserah, tergantung laptop atau PC kalian ya, bisa 64 bit, 32 bit, atau kalau macOS ya juga ada seperti itu ya. Jadi kita masuk ke paket tracer. Nah, hari ini kita langsung praktek saja. Silakan isikan username kalian yang sudah register. Harus register dulu ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Jadi kita mau
membuat sesuai dengan modul yang di Word tadi ya. Jadi ada 1 PC ini ya, 1 network device, sorry yang end device ini kita namakan PC legal. Terus ada 1 switch ini namanya switch legal. Nah jadi semoga jaringan komputer kalian cara memakai ini masih ingat ya. Oh iya, saya belum tahu sih di jaringan komputer apakah dipraktekkan Cisco pakai tracer ini, soalnya saya nggak pernah ngajar jaringan komputer. Semoga saja sudah dipraktekkan. Oke, jadi ada switch sama PC legal, terus kemudian ada server itu di end device ya, server kita namakan server saja. Nah terus dari sini kita ada 1 buah intruder seperti biasa ini ya, PC intruder. Nah sesuai dengan modul nanti si intruder ini akan dicegah jika si intruder ini melakukan spoofing ya. Jadi dia nggak bakal bisa masuk ke jaringan ini seperti itu. Terus kita bikin untuk penghubungnya, kita bikin kabelnya yang straight harusnya ya ini ya, ini. Terus switch legal ini yang fast internet 01, terus kita hubungkan dengan fast internet 0. Nah ini kita tunggu dulu, terus sambil menunggu kita pasang lagi. Jadi yang FA01 ini ke PC legal, terus yang fast internet 2 ini ke server seperti itu ya. Oke, terus kemudian kita setting IP nya ya untuk pengenalan. Ini IP di desktop ini, terus IP configuration, IP nya 192.168.0. Jadi di Word berapa ya? Oh ya 5. Nah langsung terbentuk 255 ini kelas C ya. Terus oke sudah. Terus kita kasih note deh di sini, note ini ya, 192.168.0.5. Ya. Sini. Kemudian si server. Nah, ini sudah hijau ya. Sudah hijau berarti sudah connected successfully ya. Oke, successfully connected. Terus please note juga di sini 192.168.0.10. Nah, kayak gini ya. Ini kemudian kita setting servernya ini sama ya, di desktop IP configuration 168.0.10, subnet masknya di kelas C. Nah seperti ini. Terus kemudian kita mau men-setting agar si switchnya ini dalam modul ini cuman bisa diakses 1 host saja. Jadi cuma 1 host saja yang dapat terkoneksi di jaringan ini, terutama untuk di PC legal ini ya. Oke, kita setting juga di PC intruder ini yang melakukan spoofing 192.168.0.5 sama ya. Terus bisa kasih note lagi, ini 192.168.0.5 gitu ya. Oke, kemudian kita setting di switchnya ini dengan cara kalian klik switchnya, terus kalian pergi ke CLI ini. Nah ini settingan untuk switch, jadi kalian enter aja. Oke, kemudian kita enable dulu si switchnya, enable.
ini ya. Nah, jadi kita sudah masuk. Terus kemudian kita mau men-setting, mengkonfigurasi si switch-nya dengan cara configure. Jadi di enable ini ya, enable, kemudian conf t juga bisa, atau configure terminal juga bisa. Jadi kalau kalian pengen singkat, kalian conf t ini, terus kita masuk ke dalam si kabel dari PC legal. Dari PC legal ini adalah FA0. Jadi kita masuk ke interface FA01 ini ya. Nah, kita masuk ke kabelnya si PC legal, ke sambungannya untuk sambungan FA01. Oke. Terus kemudian kita mau melakukan konfigurasi. Caranya gimana? Dengan mengetikkan switch port security. Nah, ini komen ini tujuannya adalah untuk mengecek. Kita praktekkan aja tanda tanya. Nah, ini gunanya mengecek apa saja, hal-hal apa saja yang kita bisa improve, yang kita bisa lihat, yang kita bisa konfigurasi, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas 3 ini nih, ada settingan untuk MAC address, maksimum, sama violation-nya. Oke, untuk pertama kita cek yang MAC address-nya dengan command-nya switch port security MAC address, tanda tanya ya. Nah, jadi di sini ada 2 petunjuk. Yang pertama H.H.H, yang kedua adalah sticky. Nah, yang H.H ini dia akan men-setting, kita mau men-setting secara manual. Jadi input manual MAC address-nya dengan 3 titik, misalkan E100 atau E100 B59 titik berapa xxx. Nah, itu kalau yang HHH. Kalau yang sticky itu secara dinamis, jadi disetting berdasarkan si switch-nya, tergantung si switch-nya. Terus kemudian kita cek lagi yang maksimumnya. Dengan cara apa? Dengan cara port security ini maksimum, tanda tanya. Nah, ini menandakan bahwa si switch portnya ini dapat menampung address atau host sebanyak 132, atau dalam artian dia dapat menampung host dari nomor 1 sampai nomor 132 yang boleh masuk di dalam port tersebut. Oke, seperti itu. Nah, untuk di modul kita ini kita akan batasi maksimal hanya 1 host saja yang boleh masuk. Seperti itu untuk dicoba ya. Kemudian kita lihat settingan untuk violation-nya sama ya, port security violation. Jadi ada 3 tipe, yaitu protect, restrict, sama shutdown. Nah, 3-tiganya ini mempunyai kekhasan sendiri-sendiri ya, keunikan sendiri-sendiri. Jadi yang pertama protect ini adalah opsi pilihan khusus untuk settingan MAC address yang sticky. Jadi dia hanya bekerja di dalam mode sticky. Terus kemudian jika ada host atau address atau alamat yang tidak terdaftar, itu dia akan ditolak. Seperti itu. Dan dia juga akan mengecek maksimum dari host atau address yang masuk. Jadi settingan ini dipakai, settingan ini juga dipakai, seperti itu. Terus yang kedua adalah restrict. Jadi
Bedanya restrict sama protect itu adalah si restrict ini sama mirip yang tidak terdaftar itu akan ditolak. Terus kemudian si restrict ini akan membuat sebuah lock. Sedangkan si protect tadi itu tidak akan membuat lock. Jadi di sisi restrict ini ada locknya, siapa saja yang masuk, siapa aja yang break the rules, seperti itu ya. Jadi yang melanggar itu akan terdaftar dalam si restrict. Oke, tapi tetap tidak boleh masuk. Terus kemudian kalau yang shutdown ini, nah jika ada intruder atau alamat yang tidak terdaftar, si switch ini akan otomatis shutdown. Jadi dia akan memberikan peringatan semacam alert itu dan men-shutdown switchnya. Seperti itu. Dalam artian shutdown ini menonaktifkan portnya. Jika ingin mengaktifkan portnya lagi itu ya harus ada komennya tersendiri, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tahu bedanya 3 ini ya. Oke, yang pertama ini tidak di lock, yang kedua ini ada locknya, yang ketiga ini langsung di shutdown sama dia. Seperti itu jika terjadi pelanggaran ya. Oke. Kemudian kita akan men-setting satu persatu. Jadi kita sudah menanyakan ke paket tracernya tadi. Yang pertama port security, terus kemudian detail dari port security itu ada MAC address, maximum, sama violation. Nah, kita setting satu-satu. Jadi kita setting dulu switch port agar bisa diakses secara public. Jadi host-host yang lainnya juga bisa mengakses si switch portnya ini. Jadi mode akses, terus switch port akses VLAN 1 ini cuman mengeset untuk satu VLAN aja. Nanti kalau misalkan ada 2 LAN ya VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Seperti kita cuma bikin yang satu VLAN aja, virtual LAN 1. Terus kita setting switch port security dulu, kalian enter ya, port security. Nah kemudian ini untuk baru men-setting detail dari port security-nya. Misalkan tadi apa ya, port security bisa dilihat di atas ini. Maksimum dulu deh, port security maksimumnya 1, jadi hanya satu host saja yang bisa melewatinya. Terus kemudian switch port sekarang kita pakai di modul ini tuh violationnya memakai shutdown ini ya, shutdown. Jadi kalau ada pelanggaran si port ini akan mati. Terus habis itu kita kurang switch portnya yang MAC addressnya ini kita setting secara sticky. Sorry. Kurang MAC addressnya ya. Jadi MAC address sticky. Nah, oke, sudah selesai. Terus kalau kita mau mengokekan, kita exit dulu, kita exit. Nah, seperti ini ya. Terus kita coba melakukan ping. Jadi ini nanti kalau kita lihat di switch ini kita juga bisa melihat MAC address mana yang sudah terhubung. Misalkan show MAC address table. Nah ini masih error karena show MAC address table. Sorry, tablenya nggak ada.
gripnya. Nah ini, oh ya ternyata kita cek ternyata masih kosong karena memang di Swissportnya ini belum ada yang terdaftar, MAC address yang terdaftar. Jadi kita daftarkan dulu secara dynamic itu lewat ping. Caranya gimana Pak? Ya kita menuju ke si PC legalnya, kalian double klik, terus ke desktop, terus kalian ke command prompt ini ya. Terus kalian coba tes ping dari 05 ke 010. Dari ping thread saya pakai yang thread T, jadi biar stop itu. Jadi ping start terus menerus 192.168.0.10. Nah ini kelihatan, jadi sukses ya. Jadi dari 05 ke 010 ternyata sukses. Kita close dulu. Terus kemudian kita lihat di Swiss legalnya tadi, komen ini ya CLI-nya. Terus kalian comment prompt seperti ini, kalian tulis seperti ini hasilnya. Nah jadi yang FA01 ini secara static, ini static, ini ya kabel FA01 ini. Terus kemudian FA02 karena kita belum setting, maka dia dianggapnya dynamic seperti itu. Oke. Terus kemudian kita mau mencoba ketika si PC intruder ini dengan IP yang sama seperti legal itu melakukan spoofing. Jadi misalkan ini saya cut dulu ya, di delete ini ya, delete ini ya, delete. Nah anggapannya sekarang si PC legal ini shutdown atau mati atau nggak terhubung di dalam jaringan. Kemudian si intruder ini melakukan jaringan, sebuah masukan secara ilegal seperti itu. Kita bikin kabelnya sekarang ini ya, trik di sini tetap pakai 01, terus kemudian di intruder ini fase Ethernet 0. Seperti ini hasilnya. Nanti kita tunggu si switch ini sudah menyiapkan satu jalur aja khusus untuk MAC address yang ada di 05 seperti itu. Jadi selain MAC address dari 05 meskipun IP-nya sama, itu kita bisa coba ya. Ini hijau, kita coba ping dari sini, main prompt kita ping, coba ya ping 192.168.0.10. Nah meskipun sudah hijau, meskipun kabelnya, nah ini sekarang tadi kan hijau, sekarang ganti merah. Jadi si switch ini otomatis akan memblok dan apa? Coba tebak. Dan shutdown-nya sendiri karena kita setting violation-nya itu shutdown. Jadi sekarang langsung ke shutdown portnya. Nah jadi sekarang kita sudah menambahkan satu security. Jadi di blok seperti itu. Kemudian kita balikan lagi ya, kita delete, kita pasang kabelnya lagi, fase Ethernet 01, fase Ethernet 0. Kemudian nah kita tes apakah masih bisa ping. Jadi tadi teorinya masih ingat kan kalau yang shutdown itu gimana? Jadi kalau yang shutdown itu mati portnya seperti itu Pak, pasti mati ini portnya meskipun dia punya akses. Jadi kita harus menghidupkan dulu, Oh ya, kita cek dulu. Tadi kan terjadi pelanggaran. Kita cek, kita exit dulu deh ini. Nggak usah. Ini kita yang intruder kita exit ya.
ini yang legal. Terus kita cek di switch-nya siapa aja sih host yang mencoba connect di dalam si switch ini yang melakukan pelanggaran. Jadi kita cek di lognya. Jadi show port bukan di command prompt, jadi di CLI nya switch legal. Kita cek show port security. Nah, ini di kabel di port yang FA01 itu ada terjadi pelanggaran security violation-nya, ini adalah 1. Jadi ada max secure-nya 1, current-nya 1, ternyata ada yang mencoba untuk melakukan spoofing dengan IP itu. Sedangkan MAC address-nya beda, itu dihitung violation ini, sebuah pelanggaran ya. Maka akan tercatat di sebuah log ini. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cek yang MAC address-nya, coba ya, address-nya sekarang. Nah, ini MAC address yang terdaftar. Tadi kan yang terdaftar kan ini 004 khusus yang FA01. Sekarang yang terdaftar ya selain 004.9A4B3D3E ini ya. Ini secure sticky sama ini itu harus sama. Kalau tidak sama akan masuk ke pelanggaran ini. Seperti itu ya. Terus kita lihat masih merah ini karena switch-nya ke shutdown. Jadi gimana caranya menyalakannya? Jadi menyalakannya itu dengan command no shutdown. Caranya itu adalah kita masuk ke CLI-nya dulu. Kita cek dulu deh. Kita cek dulu ini posisi switch-nya ini apa benar, switch port-nya ini apa benar shutdown sih. Kita coba lihat caranya itu show interface port security interface FA1. Nah, ini details dari switch portnya. Dari portnya enable secure, nah statusnya secure shutdown, violation method shutdown. Nah, security-nya disable. Seperti ini ada detailnya. Terus kita mau menghidupkan. Nah, ini ada port statusnya ini ya. Dia ternyata ada shutdown. Terus kita bikin hidup lagi. Caranya gimana? Caranya kita masuk lagi ke interface-nya tadi ya, kabelnya seperti yang awal tadi. Kita enable dulu conf-t, terus masuk ke interface tadi ya FA01. Terus kita shutdown dulu seperti metode restart ya. Kita shutdown. Nah, ini change state to shutdown. Terus kita no shutdown. Nah, line protocol interface fast Ethernet change state to up. Kita cek lagi ya, kita exit, terus kita cek statusnya. Nah, ini port statusnya sekarang sudah secure up, jadi sudah up lagi. Terus kemudian kalau kita lihat di gambar, nah menjadi hijau ya. Ini tinggal menuju hijau. Nah, ini sudah hijau berarti sudah terhubung secara benar. Kita tes ya. Ini kita tes lagi. Ini command prompt yang PC legal kita tes. Nah, bisa. Kalau tadi merah itu pasti tidak akan bisa di-ping. Seperti itu. Untuk modul kali ini seperti ini. Terus kita balik ke Word-nya. Nah, kita sudah mempraktekkan, kalian bisa baca sendiri ini.
kita sudah praktekkan semua ini Nosiaton sama. Nah, ini ada tugas. Jadi pada tugas ini, setting di setiap switch, pilih salah satu port dari switch tersebut untuk di-set sebagai port security. Jadi kalian bisa menambahkan switch baru atau cukup satu switch aja. Kalau kalian ingin nilai lebih, silakan tambah switchnya, entah 2 switch atau 3 switch. Tambahkan juga PC-nya. Terus dari salah satu port di switch tersebut itu silakan setting port security. Nah, nanti file yang dikumpulkan itu file paket tracer, file Word dengan isi screenshot dan penjelasan dari langkah-langkah yang dilakukan dalam setting port security. Jadi ini dikerjakan secara kelompok. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan chat di Discord saya.